Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fuad Ali Rahman, NIM A11 2022 14645, dan kelompok saya Halmode Agassi, NIM A11 2022 14539, Mas Suryo Condronegoro A11 2022 14231, Tegar Fahriansyah A11 2020 12983, dan Unggul Sakti Ardiansah A11 2022 14335. Di sini saya akan mempresentasikan proposal sistem temu kembali yang berjudul Implementasi NLP pada chatbot untuk dukungan terapi kesehatan mental. Jadi di sini judul dari proyek kami adalah implementasi NLP pada chatbot untuk mendukung kesehatan mental, yang mana ringkasan dari proyek kami berisi urgensi, tujuan, metode, dan luaran. Jadi untuk tujuan dari proposal ini adalah untuk menciptakan sistem chatbot berbasis NLP menggunakan deep learning untuk memberikan dukungan kesehatan mental yang berempati. Urgensi kami melakukan penelitian ini dan mengajukan proposal ini karena kami menyoroti kesenjangan dalam aksesibilitas dukungan kesehatan mental, terutama di wilayah dengan akses layanan profesional yang kurang mendukung. Metode yang kami gunakan untuk pengembangan ini adalah menggunakan metode BERT atau Bidirectional Encoder Representation from Transformer sebagai inti dari model NLP untuk mendukung pemahaman konteks bahasa alami secara mendalam. BERT kami pilih karena kemampuannya untuk menangkap hubungan kontekstual kata dalam teks dengan presisi yang lebih tinggi dan memungkinkan chatbot untuk memahami merespon dengan empati. Sedangkan harapannya luaran dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan aplikasi berbasis web yang berfungsi sebagai chatbot kesehatan. Jadi latar belakang kami melakukan penelitian ini adalah karena lanskap kesehatan mental global telah mengalami transformasi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, ditandai dengan meningkatnya pengakuan akan peran penting yang dapat dimainkan oleh intervensi digital dalam tantangan kesehatan mental. Menurut WHO, 84% individual dengan kondisi kesehatan mental di negara berkembang tidak menerima pengobatan, sehingga menciptakan kesenjangan pengobatan yang substansial dan menuntut solusi yang inovatif. Jadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah kami akan menghadapi beberapa tantangan kompleks. Tantangan pertama adalah mengelola dan memproses data multimodal dan multidimensi. Contohnya seperti emotional health dataset dan instrumen standar yang telah divalidasi seperti Patient Health Questionnaire 9 dan GAD-7. Hal ini membuktikan kapasitas komputasi yang signifikan untuk memproses dan analisis yang efektif dalam sistem chatbot berbasis natural language processing. Kemudian tantangan kedua adalah aksesibilitas layanan kesehatan mental konvensional dengan biaya konsultasi tinggi per sesi distribusi tenaga kesehatan jiwa yang tidak merata, terutama pada daerah pedesaan dan semi perkotaan, semakin memperparah keadaan. Tantangan ketiga adalah kebutuhan akan dukungan kesehatan mental yang konsisten dan berkelanjutan. Hal ini membutuhkan solusi teknologi yang dapat memberikan dukungan awal yang lebih dan terjangkau dengan tetap memperhatikan interaksi terapeutik yang memadai. Kemudian untuk pendekatan pada pemecahan masalah adalah penelitian ini mengusulkan sistem chatbot terapis berbasis NLP untuk mengintegrasikan berbagai komponen teknologi dan metodologi inovatif. Sistem ini menggunakan arsitektur transformer untuk pemrosesan bahasa alami, konteks terapeutik, dan memanfaatkan model BERT yang telah dilatih sebelumnya dengan mengumpulkan data kesehatan mental. Untuk metode penelitiannya, berikut adalah roadmap-nya. Jadi kami melakukan studi pustaka, lalu analisis masalah penelitian, kemudian kami mengumpulkan dataset.
dan itu sudah dilaksanakan. Sedangkan yang akan kami laksanakan selanjutnya adalah mengembangkan model chatbot dengan uji coba dataset, kemudian melakukan eksperimen dan melakukan evaluasi eksperimen. Oke. Pada studi pustaka kami menggunakan metode scoping review, yaitu pendekatan untuk memetakan literatur yang memetakan literatur yang eh, menggun- apa pendekatan untuk memetakan literatur yang ada tentang penggunaan chatbot dengan intervensi kesehatan mental. Sedangkan untuk analisa penelitian, fokus utama dalam penelitian ini adalah mengembangkan chatbot intervensi kesehatan mental yang didukung oleh teknologi BERT, uh, based on BERT-based Natural Language Processing. BERT dipilih karena kemampuannya memahami konteks percakapan mendalam mengenai emosi yang lebih akurat dibandingkan pengumpulan dataset. Penelitian ini mencakup PHQ-7 dan DAG-9 Emotion and Mental Health Converter yang merupakan dataset publik yang paling relevan untuk dataset emosi dan depresi. Sedangkan untuk pengembangan chatbot, pada pemodelan data yang telah diproses akan dibagi menjadi data training dan data testing, kemudian model BERT akan di fine tune dengan dataset yang disesuaikan untuk deteksi emosi dan kesehatan mental. Dalam tahap ini ada beberapa model NLP seperti GPT juga digunakan untuk berbagai perbandingan untuk metrik seperti F1 score, precision, recall, dan ROC, AUC, AUC untuk memastikan akurasi dan efektivitas chatbot. Kemudian eksperimen bertujuan untuk menguji efektivitas model BERT dalam pendeteksian yang digunakan untuk eksperimen terdiri dari dataset publik berkaitan dengan kesehatan mental. Kemudian setelah eksperimen kami melakukan mengevaluasi model menggunakan confusion matrix untuk mencari akurasi. Confusion matrix adalah tabel yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja model machine learning matrix memelihara prediksi model dibanding dengan hasilnya. Confusion matrix terdiri dari 4, yaitu true positive, true negative, false positive, dan false negative. Kemudian untuk jadwal proyeknya, kami melakukan proyek ini dalam waktu 14 minggu. Pada minggu pertama sampai minggu ke-7 kami mencari ide proyek, studi pustaka, mengumpulkan dataset, dan pembuatan proposal. Sedangkan pada minggu ke-7 ke atas kami akan melakukan pengembangan model, eksperimen, evaluasi hasil eksperimen, dan pembuatan laporan akhir. Ya, jadi berikut proposal yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.